Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali dalam mata kuliah pembelajaran mikro. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Apa itu keterampilan dasar mengajar? Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang khusus atau most specific instructional behavior yang harus dimiliki oleh guru, dosen, atau instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Mengapa keterampilan dasar mengajar mutlak harus dikuasai atau dimiliki oleh seorang pengajar, dalam hal ini guru, dosen, atau lainnya? Karena dengan keterampilan dasar mengajar akan dapat dipahami bahwa mengajar bukan sekedar proses menyampaikan pengetahuan saja, akan tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter, kebiasaan, dan nilai-nilai. Keterampilan dasar mengajar menurut Tournai 1979, di antaranya, yang pertama adalah keterampilan dalam membuka dan menutup pelajaran, yang kedua adalah keterampilan bertanya, yang ketiga adalah keterampilan menjelaskan, yang keempat adalah keterampilan mengadakan variasi, kelima adalah keterampilan mengelola kelas, keenam adalah keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, ketujuh adalah keterampilan memberi penguatan, dan yang terakhir adalah keterampilan mengajar kelompok kecil. Inilah keterampilan dasar mengajar yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Apa itu keterampilan membuka pelajaran? Keterampilan membuka pelajaran merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang pengajar, dalam hal ini bisa guru, bisa dosen, atau lainnya, pada saat mengawali pembelajaran untuk menciptakan prakondisi belajar bagi siswa agar mental, perhatian, dan motivasinya terpusat dan bangkit untuk melakukan aktivitas belajar yang akan diikutinya. Tujuan pokok siasat membuka pelajaran atau set induction untuk yang pertama, menyiapkan mental siswa agar siswa siap memasuki persoalan yang akan dipelajari. Yang kedua, menimbulkan minat serta memusatkan perhatian siswa terhadap apa yang akan dipelajari dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Makanya ketika membuka pelajaran biasanya disampaikan apa itu tujuan pembelajarannya, kemudian sebelumnya siswanya dimotivasi dulu dengan ditampilkan motivasi-motivasi awal apa seperti itu. Kemudian hal-hal tersebut di atas dituangkan dalam bentuk kemampuan membuka pelajaran. Yang pertama adalah mengarahkan perhatian siswa. Yang kedua adalah dengan menimbulkan motivasi seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Yang ketiga adalah memberi acuan bahan ajar yang akan dikembangkan. Di sini berarti dijelaskan bahwa dalam pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari ini dan bahan ajar yang bisa digunakan adalah seperti ini. Kemudian yang keempat adalah membuat kaitan bahan belajar yang lama dengan yang baru atau apersepsi. Jadi mengaitkan apa yang telah dipelajari kemarin dengan yang dipelajari hari ini, seperti itu. Yang kedua adalah keterampilan menutup pelajaran. Apa itu keterampilan menutup pelajaran? Keterampilan menutup pelajaran merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang pengajar, baik guru, dosen, atau lainnya, untuk mengakhiri pembelajaran. Tujuan pokok siasat menutup pelajaran atau closure yaitu untuk yang pertama, merangkum atau membuat garis besar persoalan yang baru saja dipelajari. Yang kedua, mengkonsolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal pokok dalam pembelajaran agar dapat membangkitkan minat dan kemampuannya pada masa mendatang dalam kegiatan belajar mengajar maupun kehidupannya. Yang ketiga, mengorganisasikan semua kegiatan atau hal yang telah dipelajari pada pertemuan tersebut sehingga merupakan suatu kebulatan dalam memahami esensi bahan ajar tersebut. Hal-hal tersebut di atas dituangkan dalam bentuk kemampuan menutup pelajaran, yaitu yang pertama, melakukan tinjau ulang terhadap bahan ajar. Jadi biasanya pada akhir pembelajaran itu guru meninjau ulang apa saja hal yang dipelajari pada pertemuan hari itu. Yang kedua, memberi kesempatan untuk bertanya, kemudian memberikan kesempatan kepada siswanya untuk bertanya. Yang ketiga adalah menyimpulkan pembelajaran. Penyimpulan ini bisa dilakukan bersama-sama dengan siswa. Kemudian yang keempat, memberikan tindak lanjut dengan cara memberikan tugas yang berkaitan dengan kompetensi dasar di siswa. Yang kedua, memberikan pengayaan. Yang ketiga, dengan memberikan informasi bahan ajar berikutnya. Jadi,
guru dalam menutup pelajaran memberikan informasi bahwa untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi ini, silahkan dipelajari di rumah untuk materi tersebut, biasanya seperti itu. Selanjutnya adalah keterampilan bertanya. Apa itu keterampilan bertanya? Keterampilan bertanya merupakan keterampilan menyampaikan atau mengungkapkan pertanyaan sebagai stimulus untuk memunculkan jawaban atau respon dari siswa terhadap yang ditanyakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa seperti meningkatkan partisipasi siswa, meningkatkan kemampuan berpikir siswa, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap pokok bahasan, memusatkan perhatian siswa terhadap pokok bahasan, mendiagnosis kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar, mendorong siswa mengungkapkan pandangannya, mengukur hasil belajar siswa, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi. Keterampilan bertanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah keterampilan bertanya dasar, yang kedua adalah keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar adalah pertanyaan pertama dan pembuka yang diajukan guru pada awal pelajaran. Contohnya seperti ini. Pada awal pembelajaran, misalnya guru menunjukkan gambar atau menunjukkan video atau membawa sesuatu, kemudian guru menanyakan kepada siswa, anak-anak, apa yang ibu tampilkan ini? Anak-anak, apa yang ibu bawa ini? Jadi tujuannya adalah untuk memusatkan perhatian siswa. Komponen keterampilan bertanya dasar yang pertama adalah pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Yang kedua, pemberian acuan. Yang ketiga adalah pemusatan perhatian seperti pertanyaan yang saya sampaikan pada slide berikutnya. Pada slide sebelumnya maksud saya. Yang keempat adalah pemindahan giliran. Yang kelima adalah penyebaran. Yang keenam adalah pemberian waktu berpikir, dan yang ketujuh adalah pemberian tuntunan. Selanjutnya adalah keterampilan bertanya lanjutan, yaitu merupakan kelanjutan dari pertanyaan dasar yang mengutamakan usaha mengembangkan keterampilan berpikir, memperbesar partisipasi, dan mendorong agar dapat berinisiatif sendiri. Jadi ini tatarannya lebih tinggi dari keterampilan bertanya dasar. Jadi misalnya yang ditanyakan adalah terkait dengan pembelajaran yang dilakukan hari itu. Misalnya saja, hari itu mempelajari tentang yang namanya etiolasi. Kemudian guru menanyakan, anak-anak, kenapa tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap lebih cepat tumbuh daripada tumbuhan yang diletakkan di tempat terang? Seperti itu. Itu merupakan contoh dari pertanyaan lanjutan. Fungsi pertanyaan lanjutan yang pertama adalah mengembangkan kemampuan dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi. Yang kedua, membentuk pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap. Yang ketiga, mengembangkan ide-ide dan mengemukakannya pada kelompok. Dan yang keempat adalah memberi kesempatan memperoleh sukses melebihi yang biasa dicapai. Komponen bertanya lanjut yang pertama adalah pengubahan tuntutan tingkatan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua adalah pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan pelacak seperti klasifikasi, meminta peserta didik memberikan alasan, seperti yang saya contohkan tadi, mengapa tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap lebih cepat tumbuh daripada tumbuhan yang tumbuh di tempat terang. Itu merupakan contoh dari pertanyaan yang menggunakan pertanyaan pelacak, di mana peserta didik diminta untuk memberikan alasan. Kemudian yang ketiga, meminta kesepakatan pandangan. Keempat, meminta ketepatan jawaban. Kelima, meminta jawaban yang lebih relevan. Keenam, meminta contoh. Kemudian yang ketujuh, meminta jawaban yang lebih kompleks. Kemudian keterampilan bertanya lanjut berikutnya adalah adanya peningkatan terjadinya interaksi. Untuk keterampilan mengajar yang dapat kita bahas dalam pertemuan kali ini cukup sekian. Untuk keterampilan-keterampilan dasar yang lain akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan dalam forum diskusi kalian masing-masing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga manfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.